diambil. Ini haknya orang nih. Ini motor nih. Ada orang naik motor, terus motornya rampas. Itu namanya begal. Sekarang nih analoginya yang begal tuh siapa? Nah, lu bukan keturunannya Rasulullah. Lu ngaku-ngaku keturunannya Rasulullah dan lu membegal duitnya umatnya Rasulullah. Menurut gue ya, kalau Bahar nantangin Kiai Imad duel itu sama aja kayak Jenderal Sudirman itu ditantangin sama anjing company gitu, sama piaran-piarannya Belanda buat duel. Bukan kelasnya, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini. What's up para malaser, apa kabar? Udah lama gue gak bikin vlog ya, karena gue kemarin itu soal ke tempatnya Pak Kiai. Waktu soal ya gue gak bikin vlog. Tapi selama gue nggak bikin vlog, gue juga menyimak berita si Bahar ngajakin Kiai Imad duel lah, terus Rizik bilang kita semua adalah pembegal nasab lah gitu. Nah gini ya, menurut gue ya, kalau Bahar nantangin Kiai Imad duel itu sama aja kayak Jenderal Sudirman itu ditantangin sama anjing company gitu, sama piaran-piarannya Belanda buat duel. Bukan kelasnya, bukan gitu loh. Terus bang lu analoginya parah banget. Iyalah, Jenderal Sudirman itu kan ngejaga marwah para pribumi ya, jangan mau diinjek-injek sama company, sama Belanda ini apa segala macam. Nah sedangkan dia itu siapa? Dan kalau dia nantangin Kiai Imad buat duel, buat berantem apa segala macam, itu menandakan kegoblokannya dia. Ternyata IQ-nya dia itu nggak pinter-pinter banget, bener kata orang-orang. Baca kitab aja kagak ngerti nantangin duel. Biasanya orang kalau kalah argumentasi, kalah data, kalah apa segala macam, orang goblok tuh biasanya pasti ngajakinnya berantem ya, kayak begitulah. Itu tabiatnya. Makanya orang Indonesia tuh mesti cerdas. Ternyata bener, haplo G itu tuh, haplonya Yahudi tuh bener-bener gak mau ngalah gitu. Udah dia gak bisa ngebahas tesis, terus dia gak bisa ngebantah tesisnya kayak Imad, dia gak ada yang mau tes DNA. Terus ada beberapa yang udah tes DNA ya, ternyata emang dia bukan ziarahnya Nabi ya. Makanya Gus Puat itu ngomong fitnah akhir zaman itu yaitu keturunan Yahudi, Askenazi, ngaku-ngaku jurahnya Nabi gitu loh. Sekarang ini kalau menurut gue kebenaran ini adanya di Kiai Imad. Kan bener ya, kebenaran itu nggak berpihak, kebenaran itu nggak berkubu. Sekarang kebenaran itu biasanya itu dari minoritas gitu. Sekarang kita nih udah nantangin, lu ada yang mau tes DNA? Nggak ada yang mau. Terus dia Habib Rizik ngomong begitu. Iya, ada pembegal nasab. Yang ngebegal nasab tuh siapa? Ya, yang ngebegal nasab ini juriah-juriahnya Wali Songo, Kiai Imad yang ngebegal nasab. Apa ente yang ngebegal nasab? Bukannya ente yang ngebegal nasab. Sekarang ente yang namanya ngebegal itu tuh, yang ngebegal itu namanya tuh hak orang tuh diambil, pasal tuh diambil. Ini haknya orang nih. Ini motor nih. Ada orang naik motor, terus motornya rampas. Itu namanya begal. Sekarang nih analoginya yang begal tuh siapa? Nah, lu bukan keturunannya Rasulullah. Lu ngaku-ngaku keturunannya Rasulullah dan lu membegal duitnya umatnya Rasulullah. Dengan kalau misalnya mau sowan ke lu tuh orang bayar 50.000 sampai 120.000 per orang, ya kan? Satu biasa datang minimal tuh 5 bis, 10 bis, ya kan? Itu apa, bukan ngebegal? Itu bukan ngebegal itu. Orang itu berharap kalau sowan ke lu tuh semuanya ntar dapat barokah, ternyata sampai rumahnya bukannya barokah, sama dia malah balak mulu yang di rumahnya dia. Itu bukannya ngebegal. Itu bukannya ini. Orang berharap lu tuh cucunya Rasulullah ngedatengin berkah apa segala macam. Kalau gue takdim sama lu, hidup gue semuanya keturunan gue, ternyata banyak yang sengsara, banyak yang ini, banyak yang didawirin apa segala macam. Itu bukannya begal. Itu yang namanya begal sejati. Makanya kalau ngomong tuh hati-hatilah. Kalau ngomong apalagi sekelas ulama, sekelas ini, kalau gue bilang sih bukan ulama ya, sekarang gue udah tau lah. Palsu ya, maksudnya gini. Selama lu belum bisa ngebuktiin bahwa lu tuh cucunya Rasulullah secara asli, ya gue gak bakal percaya bacot lu semuanya. Tukang bohong semuanya, menurut gue mah begitu. Ada, waktu gue kecil tuh, di daerah Jati Bening nih, ada seorang ulama hebat lah. Dia mewakafkan tanah warisannya, terus dia ngebangun masjid, dia minta sumbangan ke sono kesini apa segala macam, termasuk sama bapak gue sendiri. Setelah berjalan beberapa tahun itu, masjid itu jadi megah. Tiba-tiba ada oknum Balawi datang ke situ, terus nguasain itu masjid,
terus sampai kurbannya, sampai ininya, sampai krocok masjidnya apa segala macam dikuasain sama dia. Akhirnya ulama itu tuh namanya kalau nggak salah Haji Sayuti ya, tetangga gue tuh. Dia bikin pengajian sendiri, bikin ini sendiri apa sendiri. Adik gue tuh pernah diajarin sama dia. Tiap subuh dia ngajar apa segala macam. Sampai sekarang dia tuh nggak ngajar di masjidnya. Akhirnya dia ngajar di tempat yang lain lagi. Itu yang namanya membegal umat, membelah umat menjadi dua, itu yang aslinya. Itu yang mestinya dihindarin. Kayak begitu. Dan kejadian kayak gini nih bukan satu dua, udah berkali-kali. Sekarang gini, gue nggak ngarepin lu pada, wah lu ntar begini lu ngikutin. Enggak, gue cuma ngasih tahu doang. Ini orang nih bahaya, ini orang nih bukan ini orang nih bukan keturunannya Rasulullah, ini orang bukan ini orang. Tinggal lu mikir sendiri aja. Lu masih mau dijajah, lu masih mau ngikutin ini orang, apa lu masih mau merdeka? Waktu kemarin tuh gue main ke tempatnya Gus Fuad Pleret ya. Gue main ke tempat sono, nggak ada satupun orang tuh yang ditarifin biaya. Bahkan kotak amal aja nggak ada di situ. Kita mau itu aja nggak ada di situ. Terus gue nginep di situ. Setiap pagi tuh datang tuh sate ayam, datang lagi makanan ini, datang lagi nggak pernah perut gue kosong di situ. Yang beli bukannya gue, santri-santrinya Pak Kiai, duluan ngeluarin duit. Itu sebenarnya itu. Makanya kata Pak Kiai, kalau orang yang imannya hebat, kalau orang yang imannya bener, pertama ketemu orang tuh nggak ngajak sholat, ngajak makan dulu. Kalau orang yang udah ini apa segala macam, akhirnya dia ntar sholat niruin orang yang ngajakin dia makan. Oh nih orang akhlaknya bagus. Makanya tadi sholatnya sholat pakai cinta, bukan sholatnya sholat terpaksa. Ya, sekarang harusnya yang kayak begitulah, kayak begitu, bener kata Mas Arkan nih. Besok bupati siapa pejabat apa segala macam, kalau ngadain haul apa segala macam, nggak usah lah ngundang-undang kayak begitu. Udah undangannya kiai yang bener, biar umat itu bener. Yang miskin tahu kerjanya kayak gimana, yang kaya tahu kerjanya kayak gimana. Jadi masyarakat itu hidup harmonis. Jadi umatnya Rasulullah itu benar-benar sejahtera sesuai dengan semangatnya Rasulullah. Gak kepengen umatnya itu masuk neraka gitu. Gak kepengen umatnya itu masuk neraka di dunia dan neraka di akhirat. Rasulullah tuh gak kepengen umatnya itu susah. Kalau kita membiarkan kayak begini, akhirnya umatnya Rasulullah tuh susah. Tuh ada yang lagi ribut tuh, yang gue lagi bahas kemarin. Ternyata Habib itu kan selangkangannya kemana-mana apa segala macam, ngerugiin banyak perempuan begini begitulah apa segala macam. Lama-lama kebongkar. Sekarang kebenaran tuh nggak bisa dilawan. Benar, kemarin udah ada. Sekarang lu nggak bisa ngelawan. Lu kalau misalnya ngelawannya kualat, ya lu ntar saksiin sendiri aja. Kedepannya tuh bakalan kayak gimana? Kalau dia masih ngeyel terus apa segala macam, nggak bakalan bisa. Nah gue juga dulu gue ngefans banget ya sama Habib Lutfi ya. Gue sangka dia tuh wali besar, wali hebat apa segala macam. Menurut gue yang namanya wali itu pasti berpihak kepada kebenaran. Misalnya dia itu minimal nih Habib Lutfi ini harus yang pertama tes DNA. Yang ini terus kalau misalnya ada klien-kliennya dia apa segala macam yang ngaco, dia yang mesti nenangin, dia yang mesti nenteramin. Mestinya gentle. Tapi ternyata sekarang harapan gue tuh kayaknya selama gue tunggu sampai 4 bulan ini sia-sia, musnah sudah akhirnya. Ternyata dulu gue sampai bertentangan sama omongan Gus Fuad Pleret. Semua oknum Balawi itu nggak ada yang mau minta maaf. Semua oknum Balawi itu pasti begini karena dia tuh udah enggak lah, nggak mungkin lah Pak Kiai, pasti ada yang bener di situ. Masa dari berapa juta orang yang ada di Indonesia, berapa ratus ribu orang yang ada di Indonesia nggak ada satupun yang bener? Ternyata enggak. Ternyata sekarang sama kayak begitu. Mudah-mudahan sih dengan vlog gue kayak begini, gue kecewa aja, gue kecewa. Bener-bener gue kecewa. Terserah lu ntar mau ngehujat gue, lu mau iniin gue apa segala macam, terserah. Bodoh amat. Ini vlog gue bikin buat keturunan gue, buat anak cucu gue, biar merdeka pemikirannya. Jangan ada yang mau menindas. Semuanya tuh sama, equal di mata Allah, kecuali keimanan dan ketakwaannya, kecuali dia itu bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan aja dengan vlog yang gue bikin ini, yang udah sadar jadi semakin yakin kesadarannya. Yang belum sadar bisa ragu-ragu. Yang gak sadar ya mau musuhin gue, mau nyumpahin gue, terserah lu, bodoh amat. Emang gue gak punya harga diri dan gue gak punya nama baik. Udah gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.